Buat para pecinta sambal, kira-kira udah pernah dengar belum cerita ganjil genap di balik sambal? Kira-kira itu mitos atau fakta ya? Halo guys, mas-mas Jawa yang manis tapi tak semanis gula Jawa kembali menyapa. Bingung banget di rumah itu aku mau masak apa? Adanya cuma bahan-bahan ini aja, dan sekarang tuh tukang sayur kelilingnya masih pada libur ya toh. Dan ini tuh sebenarnya aku agak kesiangan, jam segini belum matengan karena tadi pagi itu aku nyiapin orderan dari salah satu pelanggan aku. Ya beginilah ya risiko orang yang nggak doyan daging kurban. Kalau lagi momen Idul Adha seperti ini harus mikir sendiri mau makan sama apa ya toh. Padahal aku tuh harus banget sarapan nasi tiap pagi biar mahnya nggak kambuh. Masaknya belum beres tapi aku harus lanjut terus ngajar les karena jadwal les pagi hari ini tuh mulainya pagi banget, ngepasin sama anak-anak sekolah yang lagi libur ya toh. Dan jadwal ngajar kali ini ada 4 sesi sekitar 4 jam lah. Ngajar lesnya udah beres, lanjut terus ini di sore harinya. Posisiku saat ini masih belum sarapan ya, dan mamaku ini baru banget masak kambing lada hitam tapi aku nggak doyan. Jadilah aku bikin menu untuk makan yang sat aja. Pokoknya kalau di rumah itu ada stok perbumbuan yang aman, mau bikin lauk apa aja untuk makan itu pasti terjamin ya toh. Oke lah guys, lanjut terus. Ngomongin soal cerita ganjil genap di balik sambel, kira-kira ada yang pernah dengar belum? Atau baru kali ini dengar? Dulu waktu aku zaman kecil kalau lagi mau bikin sambel, sering dibilangin sama orang-orang, sama saudaraku, cabenya yang genep aja biar nggak terlalu pedes. Jadi kalau mau nyambel cabenya sebanyak apapun, kalau bisa pakainya yang genep biar nggak terlalu pedes ya toh. Berarti kalau kayak gitu antara cabai 3 sama cabai 6 lebih pedes cabai 3 dong. Bener nggak sih maksudnya? Kakang Bayu ada yang bisa jelasin nggak? Jangan kemana-mana dulu karena masih lanjut terus. Ceritanya kali ini aku mau bikin lauk makan ala-ala ayam geprek ya. Pertama aku bikin sambal bawang dulu. Nah biasanya kalau aku bikin sambal bawang itu suka aku siram pakai minyak panas sampai keluar bunyi jos gitu. Makanya sering disebut sambal bawang jos. Terus setelah sambalnya jadi baru ditambahin ayam goreng. Untuk ayam gorengnya aku beli aja biar lebih praktis ya toh. Ayam gepreknya ala aku udah jadi, saatnya lanjut terus. Mari kita madang. Jangan lupa untuk pengairannya dulu biar nggak seret. Pokoknya kalau makan pakai tangan itu wajib diawur-awur seperti ini dulu. Dan aku tuh agak bingung ya kalau ada orang yang bilang kalau makan pakai tangan itu jijik, yang nggak higienis lah, yang inilah, yang itulah. Hei bangun bung, dikira kita ini yang makan pakai tangan nggak cuci tangan dulu? Ya iyalah, makan pakai tangan, masa makan pakai kaki ya toh. Makan pakai tangan itu sunnah Nabi ya. Itu yang diajarin sama kepercayaan aku. Lagian secara medis konon katanya kalau makan pakai tangan itu bisa mempercepat proses pembusukan makanan di dalam perut ya toh. Bukan di dalam perut ding, karena pembusukan makanan itu berlangsung di dalam usus. Ya pokoknya gitulah, kalau kita makan pakai tangan ada manfaat baiknya ya toh. Masya Allah sekali, ini tuh nikmat banget. Oke, ngomongin kelanjutan cerita ganjil genap di balik sambal tadi. Jadi setelah diomongin kayak gitu tuh aku sering nyoba ya. Aku pernah bikin sambal pakai cabai 1, pakai cabai 3, terus nyobain pakai cabai 2 sama cabai 4, dan ternyata rasanya memang menurutku itu pedesnya jadi lebih jinak gitu. Untuk yang jumlah cabainya itu genap, dia pedesnya itu lebih ramah. Sedangkan untuk cabai yang jumlahnya itu ganjil, dia itu pedesnya lebih kerasa tajam banget. Jadi kira-kira menurut Kakang Bayu itu mitos atau bukan? Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum, dadah.